Cafe Saverer adalah sebuah lingkungan sosial di mana para perempuan secara kasual saling berbagi pandangan terhadap hal yang mereka nikmati. Halo Tisha. Halo. Hai, selamat siang. Oke, jadi hari ini kita ada Tisha di sini untuk Cafe Saverer selanjutnya. Untuk awal-awalnya Tisha boleh ceritain sedikit nggak? Kamu dari perkenalan dari diri kamu sendiri tuh gimana sih? Jadi aku Tisha Sarah. Saat ini aku sibuknya sih sama keluarga. Anakku baru ntar lagi 7 hari lagi 3 tahun. Cepet banget. Cry. Jadi ntar lagi dia 3 tahun. Jadi sedang dalam misi untuk mendesain kehidupan untuk dia ke depannya. Misi yang besar karena dengan pandemi dan semua ini soal edukasi dan lain sebagainya itu kan susah ya. Maksudnya mau sekolahin serba salah. Kalau mau sekolah yang bagus mahal. Jadi aku sama suamiku dia lagi mikir ke depannya gimana sih yang bagus untuk environment dia grow up nanti. Terus dari segi kerjaan sih I'm here and there. Kalau mau gue ada. Jadi at the moment aku kerjain kalau dari kerjaan yang paid job itu sih lebih garment, sample production, clothes production. Jadi aku handle like new brands yang mau bikin brand dari nol. Jadi literally yang dari logo mereka, akhirnya dari bikin sampel baju sampai akhirnya nanti dia produksi, aku yang handle semua. Ya. Jadi untuk job adalah itu yang which is rewarding juga, karena kan aku itu juga nyemplung ke sana bukan karena kuliahku fashion, itu bukan karena kebetulan tawarin kerja di situ, akhirnya di training sambil belajar, lumayan belajar sambil kerja, dibayar, tapi belajar lalu gak ada, yang penting bisa gambar aja, walaupun gambarnya cuma 3D komputer, itu aku bisa. Akhirnya nyemplung ke situ, tapi di on the side juga aku styling. Sometimes masih sih, lately lumayan lagi, mulai kemarin sempet berhenti lama karena ngerasa agak sedikit uninspired, tapi sekarang mulai lagi styling dan sebagainya, dan sama teman-teman juga kita lagi pingin bikin satu movement lah untuk kedepannya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi nanti. Oke, bisa nanti ya. Ntar aku bakal balik ke sana lagi. Oke. Terus tadi kan kamu udah sempat bahas kayak soal produksian, terus soal styling juga. Nah, tadi kamu sempat bilang garment ya. Nah, apa sih yang bikin kamu memilih garment sebagai media utama ya jatuhnya sekarang ini? Apalagi kan di styling juga pasti pakai bahan, pasti pakai garment. Nah, itu kenapa sih? Ada alasannya nggak? Kemarin aku nyemplung ke kerjaan ini karena ditawarin kan sama kenalan, akhirnya kerja di situ dan nggak tahu ya, mungkin karena terpanggil kali, karena setiap aku kerja somehow baliknya ke situ lagi. Padahal aku sempat kerja misalnya social media manager dan lain sebagainya, tapi akhir-akhirnya yang sustain kehidupanku sejauh ini di Bali itu ke situ terus. Nah, makanya akhirnya kemarin juga sama temenku Acit sempat kita mulai diskusi tentang kain, karena yang kurasa sepanjang aku kerja di fashion ini, terutama production ini, kain yang kita pakai kan selalu kain-kain luar. Kain itu selalu dikirim dari Cina lah, dari mana gitu. Sementara pemakaian kain lokal sendiri pun nggak terlalu besar. Ini sih juga mungkin karena klienku kebanyakan kan klien luar. Jadi kain yang dipakai ya spesifik ya. Misalnya bahannya viskos atau bahan misalnya yang sekarang lagi hits kain bambu gitu. Sementara di sini kan kita adanya ya paling pakai katun kan. Dan itu pun juga dari segi inovasi kainnya sendiri pun ya agak stuck gitu. Jadi itu alasannya kenapa kamu kecintaan kamu terhadap kain lah gitu. Iya, salah satunya itu maksudnya
masa sih kita bisanya segitu aja dari segi fashion ya. Masa nih kita yang Indonesia dengan segala culture dan lain sebagainya stuck di apa sih inovasi kainnya. Oke, dari pattern dan segala macam oke lah, itu art kita bisa develop all the time, itu approach yang berbeda ya. Tapi ini dari segi anggaplah teknologi kali ya. Teknologi masa nggak bisa dari bahannya sendiri. Iya, dari bahannya sendiri. Misalnya dari penggunaan benang dan sebagainya, sebenarnya itu kan bisa di push lagi ya. Tapi sepertinya agendanya nggak pernah ke sana gitu. Jadi tadi kamu bilang sempat mau ada project lagi nih. Ada hubungannya nggak sama si garmen-garmen dan kain-kain ini? Ada. Oke. Jadi kita sama teman-teman, aku sama teman-teman itu kemarin kepikiran kita di Bali ini dengan segala culture yang semua orang bicarakan, dari segi gamelan, dari segi kain, dari segi tari, semua selalu kayak dijunjung ya. Tapi kita ngerasa di sini tuh lack-nya adalah dari segi pendokumentasian. Misalnya archiving. Jadi karena itu pun dari aku pribadi, aku rasa itu agak sedikit limiting buat aku ya. Karena setiap aku mau cari informasi soal kain itu agak susah, dan mau ketemu orang yang tepat pun juga kadang lebih susah juga. Kadang juga pengen ketemu, cuma kalau misal profesor gitu, aku siapa gitu kan. Kalau misal kamu memang yakin mau belajar, cuman kadang itu bukan sesuatu yang gampang gitu. Terutama di zaman ini kan seharusnya informasi everything is on your fingertips kan. It's like supposed to be easy. Bukannya aku yang bilang, bukannya aku merasa kayak memang harus kamu yang berusaha ya, memang gitu. Cuman kalau misalnya sekarang dengan adanya Instagram, TikTok, banyak informasi yang sudah berterbangan dengan gampangnya kan. Cuman bisalah yang suatu yang kita anggap culture ini, yang kita pengen budayakan juga, kita juga bisa membudayakan untuk mendokumentasikan itu gitu loh. Terutama di generasi kita sih, generasiku ini. Nah, karena aku khawatirnya adalah ke generasi anakku. Kalau misalnya aku yang selos ini, gimana nanti anakku kayak gitu. It's a lot of ideas ya, maksudnya itu banyak ide, itu banyak pikiran yang menurut aku nggak mungkin dari satu kali kamu mikir terus kayak langsung muncul. Terus tadi kamu juga sempat bahas di awal kalau kamu sempat uninspired waktu lagi, makanya sempat agak berhenti styling. Nah, pertanyaan aku, emangnya dari mana aja sih sumber-sumber inspirasi kamu sampai akhirnya kamu ada ide-ide soal ini, soal kayak bagaimana caranya mendokumentasikan budaya, lalu gimana caranya biar kamu inspired untuk styling juga, kayak biasanya dari mana sih? Ini kalau misalnya zaman dulu sebelum punya anak, sebelum nikah, itu kan gampang ya. It's like easy. Tapi dengan perubahan punya anak, punya keluarga, kadang itu tuh jadi bukan suatu bukan prioritas jadinya ya. Karena kan ada anak, ada keluarga, ada urusan macam-macam untuk diurusin. Makanya kemarin dari styling itu sempat kayak oke, I need to stop and focus dulu deh. Ntar dulu nih, daripada ntar kerja tapi setengah-setengah itu yang aku males. Paling males itu adalah mengerjakan sesuatu. Oke, aku inspired to do something, and then eksekusinya juga kayak gak maksimal karena waktu yang ku kasih itu nggak bisa full gitu kan. Tapi kalau inspirasi sih sebenarnya dari conversation, misalnya ketemu kamu, let's do this and that. Terpenting itu adalah ketemu orang baru juga kan, pasti banget. Ketemu orang baru, cause like inspirasi, kamu naik mobil nyetir, lihat apa, you get inspired. So get inspired is, for me, it's easy, cause you just have to go out and see things and meet people and like just be open sih sebenarnya kan ya. Be open to whatever's in front of you. Bukannya yang, makanya HP itu kadang agak sedikit limiting kan. Even aku sendiri kadang aku inspired to do this, and then I go to my laptop, then I go to Pinterest, jadi stuck lagi. Karena kayak justru karena nggak too much bener. stimulation, jadi aku terlalu ngunci image satu ini, jadinya kayak harus to get there, gitu. but it's not supposed to. It's supposed to be inspired from this, and then I turn it to something else. But sometimes kadang ke digital itu jadi agak limiting juga. Bener banget sih. Aku sering banget kayak gitu. Bener udah banget. ke Pinterest, udah bikin mood board tuh dah. Tapi kamu ada nge-rip. tapi kamu untungnya kayak
justru malah sadar, karena aku ngeliat banyak yang nggak sadar kayak gitu. Jadi udah ada idenya, browsing, habis itu tiba-tiba kayak nggak jadi. Jadi gitu kan, kayak we're stuck, kita stuck di kayak pikiran bahwa kita pikir dengan kita udah konsumsi semua itu kita sudah membuat ilusi gitu kan jadinya, ya nggak sih? Jadi terasa accomplish. Itu sebenarnya belum. Padahal the next one, eksekusi itu yang susah. Karena aku kayak inspirasi, pengen bikin ini, pengen bikin itu, tapi kadang eksekusinya itu pasti selalu yang susah kan. Tapi kan itu namanya proses ya. Kalau misalnya kamu kerjain terus sampai akhirnya gali sampai dapat, pasti nyampe gitu kan. Tapi kalau aku pribadi, inspirasi itu di kamar mandi. Oh iya. Sambil mandi mandi tuh pasti kayak berpikir. Jadi biasanya kalau keluar di kamar mandi pasti kayak pengen deh bikin gini. Kalau udah di kamar mandi cucu train, cepet banget. Sering mandi tapi berarti. Sering. Jadi kalau begah pasti kayak mandi dulu lah. Keramas apa lagi? Keramas apa lagi kan semakin kayak pijit gitu. Soalnya kadang-kadang aku kayak kalau misalnya lagi stuck terus kayak ngerasa kayak mumet gitu, terus habis keramas kayak shit, gue kayak butuhnya keramas doang deh. Iya, butuh air. Air kayak aku kayak ngalir, wash down everything bad and that give me something good, you know. Pasti kalau mandi itu manifestnya seperti itu. Makanya jadi kayak ngide. Aku lihat di karya-karya kamu juga gitu ya, dari styling dulu kayaknya kamu juga foto kan? Masih kayaknya sampai belakangan juga masih ada foto. Di karya-karya kamu sering kayak melibatkan perempuan-perempuan, kayak ada maksud dari itu nggak? Ada yang pengen kamu sampaikan nggak sih dari pemilihan karya itu? Mungkin karena banyak yang personal juga ya. Maksudnya ya kayak dari obrolan sesama wanita, ketemunya pasti dengan isu yang sama, foto terutama. Karena itu aku jadi medium untuk storytelling ya. Kalau styling kan lebih kayak creative expression mungkin, atau jadi kalau aku sedang moto itu kadang aku pakai ya untuk cerita. Misalnya kemarin aku sempat belum dilanjutin lagi, sempat mulai foto series untuk motherhood. Karena aku kemarin gelisah ya, jadi ibu, terus waktu itu di pergaulanku aku yang jadi ibu sendiri, jadi punya teman untuk cerita tuh kayak jarang banget. Jadi aku kayak ngapain ya, gimana nih caranya buat aku ketemu sama ibu-ibu lain gitu. Akhirnya aku reach out ke temen dekatku dulu SMA, mulai kayak kita ngobrol yuk sambil foto gitu misalnya. Dan aku rasa waktu itu aku pengen foto mereka, juga pengen show ke mereka, kamu juga masih worthy gitu loh, kamu masih cantik banget nih gitu. Jadi in a way to support them and to also have someone to talk to be inspired by other moms kan. Tapi in a way juga supaya aku juga bisa bantu mereka. Karena pasti jadi ibu-ibu kegelisahan besar adalah percaya diri kan. Terutama aku waktu itu juga seperti itu. Karena perubahan badan, fisik segala macam kan berubah. Itu super foreign banget. Waktu aku sebelum jadi ibu, nobody told me that. I mean I know, but I wasn't aware that it's gonna be that big. Karena dari badan, perut segala macam. But it's normal actually kan. It's normal, tapi kadang ya itu ya, insecure itu parah, apalagi jadi orang tua lama nggak pergi kan karena ngurus anak. Jadi kadang you're stuck in your head, and then some moms have like different hormonal issue. Waktu itu kebetulan aku hormonal isunya itu, so when I breastfeed, kalau waktu menyusui, hormon yang keluar waktu menyusui, dopamin itu yang keluar untuk bantu ngeluarin susu itu. Jadi waktu menyusui hormonku drop banget. Gue jadi yang super depressed, suddenly yang tiba-tiba lagi nyusuin tuh bisa nangis setiap menyusui. Jadi aku sempet yang 3 bulan pertama tuh kagok banget, kayak bingung kenapa ya, tapi setiap menyusui aja gitu. Akhirnya aku mulai googling, ternyata itu sebuah kondisi, bukan aku yang gila gitu. Kok memang seperti itu. Aku kenapa nangis terus, padahal tuh nggak apa-apa tadinya. Kayak awalnya aku ketawa-ketawa begitu menyusui tiba-tiba nangis, ternyata itu gitu. Makanya kayak banyak banget ternyata. Jadi ibu tuh ada yang baby blues, ada yang itu, ada banyak nih, karena kan ada kondisinya berbeda-beda ya. Iya, makanya aku jadi penasaran dan pengen ngangkat isu itu supaya ibu-ibu yang lain juga mungkin ada di posisiku sekarang tuh bisa kayak ini. Iya, benar-benar.
berarti aku nggak crazy, nggak sendiri gitu, nggak sendiri, dan memang wajar gitu. Yeah. Nggak pede itu memang wajar gitu. Ya itu aja sih, biar kita sama-sama saling membantu lah gitu. Jadi Kontribusi kecilku aja tuh. kalau misalnya ada yang nonton di sini dan kayak kamu as a young mother gitu, kamu ada hal-hal yang mau kamu sampaikan nggak sih Ke ibu-ibu lain. Wah, aku masih baru banget sih. Ya, ibu yang kayak yang seumuran ini aja, bahwa it's okay and it's gonna get better. Well, it's gonna get better and worse at the same time. To be honest, I mean it's not all. I mean as sweet as it gets, it's also hard. You know what I mean? Jadi aku nggak pengen juga sugarcoating gitu, walaupun kadang kayak terlalu harsh juga jelek ya. Cuman yang terpenting misalnya kamu ada suami atau ada keluarga yang bantu, communication is penting banget. Penting, super banget, penting. Kayak aku nggak bisa state enough bahwa komunikasi itu penting banget. Karena aku survive sejauh ini karena aku selalu mencoba punya komunikasi yang bagus sama suami, sama orang tua. Jadi komunikasi itu penting banget, karena kalau nggak ada, karirku juga nggak ada. Atau misalnya untuk kerja kreatif pun juga pasti nggak ada waktu gitu. Makanya komunikasi itu penting banget, and like just hang in there cause it's gonna be fine. Karena aku punya anak itu adalah reward yang nggak bisa even dijelasin lagi. Memang nanti ada tantrum lah atau apa, cuman when you see her happy, that's more than enough. Pertanyaan terakhir ya, aku langsung apa sih harapan kamu untuk generasi berikutnya di Indonesia specifically? Ya, mungkin bisa jadi pesan ke anakku ya. Boleh. Kan generasi juga dia, generasi selanjutnya. Bener. Jangan takut sama fear sendiri sih terutama ya. When you have your fear, it's okay, it's normal. Be a friend with it, talk with it, like it's fine. You just have to face it. Jangan yang kayak kabur dari apa yang kamu takutkan itu. Karena saat kamu kabur, di situ kamu kalah kan? Tapi if it's too scary, kamu ngomong pelan-pelan aja. Misalnya aku waktu itu personally, aku takut banget ganti karir. Kerja di fashion itu ngeri ya, karena aku background adalah interior sama visual merchandising, tiba-tiba ke fashion nggak ngerti apa, terus mau dibayar aku takut merasa fraud. Tapi akhirnya aku kayak okay, it's fine, I'm learning anyways, as long as I'm doing it, it's fine. Dan aku akhirnya end up belajar terus, gagal berapa kali, sering banget gagal, sering banget yang namanya dimarah, yang namanya terlambat itu dimarah. Tapi itu nggak apa-apa, itu proses kan. You just have to fail for you to get better. If you don't fail, then you're not getting any better kan. But you just have to face it and then keep doing it. Karena sampai sekarang aku masih kerja di fashion. Funky no kan? Regrets, ya? No regrets. Just do it and then keep getting better at it. Jangan misalnya kamu melakukan kesalahan, learn from it. And it's gonna be fine. Gitu aja sih. Thank you ya Tisha untuk waktunya siang ini. Thank you semuanya. Oke, udah good, bagus, compact, bagus. Oke, totalnya nggak kepencet nih. Thank you Tish.